Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Arvila Devina dengan NIM 5032337 akan menjelaskan sedikit tentang pasar, produksi, penetapan harga, dan promosi secara Islam atau berdasarkan syariah. Yang pertama adalah pasar. Pasar adalah suatu tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli sehingga terjadi interaksi jual beli dan diakhiri dengan kesepakatan harga. Pasar pun dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan mobilitasnya berjalan lancar. Produk yang ditawarkan bersifat homogen, contohnya seperti pasar Alduri atau pasar Angsa-Duo. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual dan produk yang ditawarkan bersifat homogen, namun tidak ada penggantinya. Semua kegiatan ataupun harga dipegang oleh satu penjual tersebut. Contohnya itu adalah pemerintah dalam mengelola BBM atau PLN. Kemudian pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini adalah pasar yang terdapat banyak dijual, namun produk yang ditawarkan ini cenderung sama namun sedikit berbeda. Contohnya itu seperti sampo dengan banyak merek, kemudian deterjen ataupun mie yang ada merek Indomie, mie sedap dan sebagainya. Kemudian pasar oligopoli. Yang dimaksud dengan pasar oligopoli adalah suatu pasar yang banyak dan sedikit penjual, terus produk yang ditawarkan itu bersifat homogen ataupun diferensiasi. Seperti contohnya itu alat elektronik atau produk elektronik, kemudian seperti motor yang mana ada keluaran Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Kemudian dari pasar tentu saja berkaitan dengan produksi. Produksi di sini dimaksudkan adalah suatu kegiatan menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Ulhaq, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, terus bersifat fardu kifayah, yaitu wajib. Prinsip produksi pun harus dalam lingkaran Islam atau syariat Islam. Terus kesadaran kita sebagai khalifah di muka bumi, dan dalam menjalankan produksi kita juga harus berakhlak dan memikirkan sosial ataupun memikirkan dampak sosial kemasyarakatannya. Dari produksi juga kita harus mengetahui nih bahan-bahan yang baik, dari mana sumber uangnya. Semuanya harus berdasarkan syariat Islam. Kemudian masuk ke penetapan harga, di mana penetapan harga ini sangat penting dalam suatu kegiatan ataupun transaksi. Menurut Abu Walid Al-Bajli, penetapan harga dari pemerintah ditujukan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga ini diwajibkan karena akan mempengaruhi keadilan sosial ataupun keadilan untuk manusia. Penyebab perubahan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor alamiah, di mana faktor alamiah ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Kemudian faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan distorsi pasar seperti monopoli dan ihtikar. Dalam distorsi pasar ini, contohnya itu seperti ihtikar, di mana terjadinya penimbunan barang atau penimbunan barang. Contohnya pada kasus tahun 2022,
di mana terjadinya kelangkaan minyak goreng. Hal ini disebabkan adanya isu penimbunan barang oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian cara menstabilkan harga atau menurunkan harga, contohnya dapat kita ketahui seperti pemerintah mendistribusikan Bulog pada saat harga beras melambung tinggi. Hal ini difungsikan untuk meminimkan atau menormalkan harga beras tersebut, sehingga harga beras menjadi stabil kembali.